Jalan Jalur Lintas Selatan adalah jalan baru yang membelah pesona alam Gunung Kidul. Di salah satu lekuk jalan ini tersembunyi Desa Tepus. Wilayah Tepus dikenal dengan hamparan perbukitan yang indah, udara segar, dan masyarakatnya yang hidup sederhana. Di tengah kesejukan alam pegunungan ini berdiri TK Aba Gembuk yang tepatnya di Desa Gembuk, Kelurahan Tepus. Sekolah di mana tempat anak-anak kecil menapaki awal perjalanan pendidikannya. TK Aba Gembuk Tepus bukan sekedar tempat belajar, namun rumah sederhana yang menjadi pelita kecil untuk menyalakan semangat baru, untuk menggapai mimpi yang sedang tumbuh menuju masa depan yang cerah. Saya, Erna Suciati, yang tak pernah bermimpi menjadi seorang guru. Tapi di wilayah ini saya tergugah bersama tokoh masyarakat untuk mengadakan sebuah sekolah taman kanak-kanak di daerah perbatasan antara Dusun Gembuk dan Dusun Sureng. 16 tahun sudah saya lampaui. Setiap hari saya menyusuri jalan pantai Ngetun ini. Di balik rumah-rumah sederhana terpatri semangat yang menuntun langkah saya. Dengan hati yang tulus, saya berangkat mengajar, membawa harapan bahwa anak-anak di sekitar kami bisa tumbuh menjadi generasi hebat yang berani bermimpi dan berkarakter baik sejak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Suciati, salah seorang guru di sekolah Taman Kanak-Kanak yang terletak di sebuah desa sebelah sisi selatan Gunung Kidul, tepatnya di TK Aba Gembuk, Tepus. Di sekolah sederhana inilah saya belajar bahwa mengajar bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga penting untuk menumbuhkan karakter sejak dini. Situasi yang ada, anak masih menunjukkan perilaku yang belum mencerminkan kebiasaan positif. Sebagai guru di pedesaan, saya menyadari bahwa tantangan pendidikan bukan hanya pada sarana dan teknologi yang terbatas. Tidak semua orang tua atau wali memiliki gawai. Budaya masyarakat yang beranggapan bahwa beribadah belum dibiasakan untuk anak usia dini, disiplin anak yang masih belum terbentuk, dan kurangnya keterlibatan orang tua. Dengan situasi dan tantangan yang ada, saya perlu merancang kegiatan pembiasaan yang memperkuat karakter anak dimulai sejak dini. Melalui pembiasaan-pembiasaan yang sederhana, kami harapkan anak-anak bisa tumbuh dengan karakter yang baik. Keterbatasan bukan berarti alasan untuk berinovasi. Praktik baik yang saya lakukan merajut karakter kuat anak Indonesia hebat melalui penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tujuan dari praktek baik ini adalah anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat, mandiri, beriman, serta peduli terhadap lingkungan sosialnya. Pagi bangunnya pagi-pagi masih gelap matahari. Setiap pagi di sekolah, kami memulai kegiatan dengan cerita pagi hebat. Guru memantik dengan sebuah cerita agar anak-anak tertarik untuk memulai pembahasan. Kemudian anak-anak mulai bercerita tentang bagaimana mereka memulai hari, siapa yang sudah bangun sebelum matahari terbit, sehingga dapat berangkat sekolah dengan tepat waktu. Di sekolah kami, anak-anak diajak mengenal dan membiasakan diri untuk sholat duha. Mereka belajar dari cara berwudu, mengikuti gerakan sholat, dan melipat sajadah dan mukena sendiri. Kegiatan ini tidak hanya menguatkan nilai keagamaan, tetapi juga melatih disiplin dan kemandirian. Setiap pagi sebelum memulai kegiatan, kami senam terlebih dahulu agar badan sehat dan bugar. Kami lakukan di dalam kelas atau sering juga di halaman sekitar sekolah sambil menikmati udara di pegunungan yang sejuk. Makan sehat dan bergizi sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, membantu mereka tumbuh sehat dan kuat.
Saya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan berbagai metode. Belajar tidak harus di dalam kelas, namun anak-anak bisa diajak belajar sambil bermain di alam sekitar sekolah atau berkunjung ke suatu tempat. Sebagai pemanfaatan teknologi sederhana, kami menonton video untuk sumber belajar. Saya membuat video pembelajaran dan video tentang kegiatan sekolah. Kemudian saya share di grup wali murid dan sosial media sekolah. Anak-anak juga penting diajarkan pentingnya tolong-menolong dan saling berbagi. Kami sering mengadakan kegiatan gotong royong membersihkan halaman sekolah, menjenguk teman yang sedang sakit di rumahnya. Untuk menumbuhkan rasa peduli dan berbagi, saat Hari Raya Idul Adha, sekolah kami menerima hewan kurban untuk disembelih kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan, sehingga dapat membentuk karakter empati dan peduli terhadap sesama. Kebiasaan tidur cepat sangat penting bagi anak usia dini. Saat anak tidur lebih awal, tubuhnya beristirahat dengan cukup, sehingga hormon pertumbuhan dapat bekerja secara optimal. Hasil dari kuesioner yang dibagi kepada wali murid bahwa anak tidur malam rata-rata pukul 8 malam. Bentuk kolaborasi dengan orang tua adalah menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di kegiatan sehari-hari di rumah. Berikut kuesioner yang saya bagikan lewat Google Form untuk diisi orang tua guna mengetahui sejauh mana penerapan kebiasaan yang telah dilakukan anak selama di rumah. Hasil dari isian kuesioner tersebut adalah bahwa kebiasaan yang paling sering dilakukan dengan baik adalah bangun pagi dan makan sehat dan bergizi. Sedangkan yang masih belum tercapai maksimal adalah kebiasaan beribadah. Refleksi yang dapat diambil dari praktek baik yang saya lakukan adalah perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan hati melalui pembiasaan. Perubahan yang bermakna pada anak-anak. Mereka mulai lebih mandiri, mampu mengingatkan teman, bahkan menularkan kebiasaan baik di lingkungan rumah. Kolaborasi dengan orang tua menjadi kunci penting dalam praktek baik ini. Dari hasil kuesioner orang tua, menyatakan bahwa kegiatan di sekolah membantu anak menerapkan kebiasaan baik di rumah. Guru dimanapun keberadaannya, termasuk di sisi pegunungan Gunung Kidul, memiliki peran penting dalam merajut karakter hebat anak bangsa. Melalui penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, peserta didik TKA Bagembuk Tepus tumbuh menjadi pribadi yang kuat, sehat, lebih disiplin, dan berkarakter. Pengalaman ini menjadi cermin dedikasi seorang guru di daerah pegunungan. Jarak, medan yang sulit, dan keterbatasan sarana bukan penghalang untuk berinovasi. Justru di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota inilah saya belajar arti ketulusan mendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Prabandari, Kepala TKA Banggembuk. Selama penerapan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah kami telah memberikan dampak yang positif bagi anak. Anak terlihat datang ke sekolah lebih pagi dan anak-anak terlihat semangat dan ceria. Penerapan ini juga menjadikan anak yang lebih disiplin, anak-anak yang sehat, anak-anak yang berkarakter kuat. Guru juga kreatif dalam mengintegrasikan nilai-nilai gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ke dalam kegiatan bermain dan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari TKA Bagembuk. 7 kebiasaan yang diterapkan di sekolah menjadikan anak kami semakin rajin dan disiplin. Sangat kami rasakan bahwa karakter anak semakin baik, mulai dari bangun pagi, sholat, olahraga, makan sehat, kemudian belajar, dan mau membantu orang tua. Serta bila malam hari tidurnya bisa lebih awal. Terima kasih Bu Guru. Demikian praktek baik dari kami TKA Bagembuk Tepus, sebuah sekolah yang berada di pedesaan sisi sebelah selatan Gunung Kidul. Semoga praktek baik kami bermanfaat dan dapat memberikan motivasi bagi guru-guru di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi hebat,